Hai guys, welcome back to Persaiman. Masih bersama dengan saya Victor. Di Jawab Alkitab kali ini, kita akan membahas mengenai kenapa ya Yesus marah-marah dan bahkan mengusir pedagang-pedagang dari bait Allah. Bahkan sampai 2 kali. Alkitab mencatat 2 kali Yesus melakukan pengusiran terhadap pedagang-pedagang di bait Allah. Atau yang dalam bahasa Inggris lebih sering dikenal sebagai cleansing of the temple. Dan pedagang-pedagang yang dimaksudkan adalah penukar-penukar uang dan juga pedagang hewan persembahan. Kejadian pertama bisa kita baca di Yohanes 2 ayat 14 sampai dengan 16, di mana ini terjadi di awal pelayanan Yesus, di mana di situ diceritakan Yesus membuat cambuk dari tali lalu mengusir semua pedagang tersebut dari bait Allah. Sedangkan kejadian kedua itu terjadi 1 minggu sebelum Yesus dihakimi dan juga disalibkan. Melihat bahwa para pedagang itu kembali lagi ke bait Allah, maka mereka mengusirnya. Dan ini kita bisa baca di Matius 21 ayatnya yang ke-13. Untuk bisa memahami hal ini, kita perlu mengerti konteks budaya Yahudi pada zaman Yesus. Pada zaman itu, ada suatu peraturan yang mengharuskan setiap orang Yahudi ataupun juga orang dari bangsa lain yang ingin memberikan persembahan haruslah membayar pajak bait suci sebanyak setengah shekel. Dan pada waktu itu, setiap hari raya Passover, seluruh bangsa Yahudi dari berbagai negara dan juga wilayah akan datang ke Yerusalem untuk mengunjungi bait Allah. Tetapi masalahnya, koin asing yang bergambarkan dewa dan dewi ataupun juga kaisar non-Yahudi tidak akan diterima. Jadi, disinilah peranan daripada penukar uang, di mana mereka menukarkan koin asing dengan koin yang telah diakui oleh orang Yahudi. Tapi masalahnya, mereka melakukan ini dengan mengambil keuntungan yang amatlah tinggi. Jadi, bukannya mereka membantu orang-orang yang ingin melakukan ibadah di bait suci, tapi justru sebaliknya. Mereka malah memanfaatkan orang tersebut untuk kepentingan bisnis mereka. Yang parahnya lagi, tidak seperti sekarang yang telah memiliki pertukaran nilai kurs yang global dan adil. Pada waktu itu, penukar uang menentukan sendiri nilai tukar mereka. Dan seringkali mereka juga menggunakan hal ini kepada orang miskin dan juga orang asing yang datang ke Yerusalem. Penjual binatang persembahan kurang lebih melakukan hal yang sama ataupun juga serupa dengan penukar uang, di mana mereka akan memberikan harga yang tinggi sekali kepada orang-orang yang lupa membawa hewan persembahan. Ada juga pada waktu itu, orang yang dibayar untuk mengecek kondisi daripada hewan persembahan. Kalau hewan tersebut ditolak ataupun juga dianggap tidak layak, maka mau tidak mau umat tersebut harus membeli hewan yang baru dari pedagang hewan persembahan dengan harga yang tinggi. Dan oleh karena inilah, Yesus menjadi marah karena mereka memanfaatkan orang miskin dan juga pendatang yang datang ke Yerusalem. Dan ini bertentangan dengan hukum Musa yang tertulis di Keluaran 22 ayat 21. Janganlah kau tindas dan kau tekan seorang orang asing, sebab kamu pun dahulu adalah orang asing di tanah Mesir. Pedagang bait Allah ini kurang lebih sama seperti pemungut cukai, di mana mereka mengambil keuntungan dari bangsanya sendiri. Tapi yang parahnya, mereka mengambil keuntungan dari persembahan orang lain kepada Tuhan. Dan sebetulnya, hal yang sama juga pernah disampaikan Paulus di dalam 1 Timotius 6 ayat yang ke-5. Percekcokan antara orang-orang yang tidak lagi berpikir sehat dan yang kehilangan kebenaran, yang mengira ibadah itu adalah sumber keuntungan. Mungkin praktik menukar uang dan juga penjual hewan persembahan ini sudah tidak ada lagi di gereja zaman sekarang. Tapi bukan berarti prinsip daripada praktik ini sudah tidak ada lagi. Kita masih bisa melihatnya di zaman sekarang melalui gereja yang amatlah berfokus pada bisnis dan juga pendeta yang amatlah berfokus pada kemakmuran atau prosperity gospel. Kebetulan, saya pernah membuat video mengenai prosperity gospel sebelumnya. Nah, buat kalian yang tertarik, bisa klik link di atas ya. Pada intinya, praktik ini hadir di gereja zaman sekarang dalam bentuk ajaran pendeta yang berkata bahwa kalau kita mau diberkati oleh Tuhan, kita perlu memberikan persembahan dengan nilai sekian. Ataupun, kalau kita mau sembuh, maka kita perlu memberikan kepada gereja dengan nilai sekian dan banyak hal yang lainnya. Paulus pernah berkata bahwa perbedaan antara pelayanan yang benar dan juga pelayanan yang salah adalah terletak pada ketamakan akan uang, di mana kita bisa baca di 2 Korintus 2 ayat 17. Sebab kami tidak sama dengan banyak orang lain yang mencari keuntungan dari firman Allah. Sebaliknya, dalam Kristus kami berbicara sebagaimana mestinya dengan maksud-maksud murni atas perintah Allah dan di hadapannya. Jadi, marilah kita belajar daripada kisah Yesus mengusir para pedagang di bait Allah, di mana Yesus ingin ibadah penyembahan yang murni dari diri kita, bukanlah
ibadah penyembahan yang disusupi oleh maksud untuk memanfaatkan orang-orang tertentu ataupun juga demi keuntungan finansial semata. Oke guys, sekian dulu buat video kali ini. Semoga video kali ini bisa membantu kita semua ya. Jangan lupa like video ini kalau kalian suka. Jangan lupa juga share ke teman-teman kalian semua. Serta komen kalau ada hal-hal yang kita bisa diskusikan bersama. Dan jangan lupa juga buat subscribe. Serta nyalakan loncengnya ya. Supaya kamu gak ketinggalan video-video selanjutnya. So thank you guys for watching. See you in the next episode. God bless.